Ya, saat ini adalah video mengenai asistensi tentang materi integral. Mungkin di kelas kita sudah membahas ya beberapa. Di sini sudah ada kode-kodenya udah ada. Saya udah kirim di emas. Dan ini kita mungkin udah bahas di kelas tuh beberapa soal dari sini. Dan mungkin beberapa dari kalian masih bingung ya maksud dari kodenya itu bagaimana. Jadi mungkin saya akan jelaskan secara singkat aja. Ini adalah kode untuk metode trapezoid. Kalian bisa baca-baca sendiri di buku. Maksud dari metode trapezoid itu apa? Jadi saya hanya menjelaskan yang kita butuhkan itu adalah fungsinya, batas bawah, batas atas, dan jumlah partisinya. Terus ada juga metode Simpson 1/3. Sama juga ya. Kodenya bedanya ini sama ini tuh cuma ada di sini doang. Ya. Terus ada juga Simpson 3/8 sama juga ya, sama juga dengan yang dua sebelumnya. Nah, mungkin yang berbeda itu oh ya, di sini ada tambahan Gaussian quadrature dan di sini dia sama seperti tiga sebelumnya cuman bedanya dia tidak ada n ya. Jadi fungsi A sama B, batas bawah, batas atas. Terus nah ini Romberg. Romberg ini berbeda karena dia ada error, relatif errornya, sama dia juga ada maksimum iterasinya. Lalu ada juga metode quadrature adaptif. Oke, ini Virgin hapus saja. Nah, ini dia sama seperti Romberg, cuman bedanya dia itu tidak apa namanya, tidak ada maksimum iterasi. Jadi cuman kesalahan toleransi doang. Nah, terus itu sudah pernah saya bahas di mana ini soal nomor satu misalnya. Ini soal yang ini ya. Mana nih? Bentar. Ya, soal yang ini. Jadi dia menggunakan trapezoid, Simpson 1/3, Simpson 3/8, Romberg, dan adaptive quadrature. Di sini gue tambahin juga Gaussian. Ya, ini nomor satu ini dia cuman ada trapezoid, Simpson 1/3, Simpson 3/8. Nah, oh ya, untuk yang Simpson 1/3, n-nya itu harus dia itu ganjil. Ya, n-nya harus ganjil. Jadi di sini mungkin gua tambahin kayak gini. Ya, jadi tambah satu. Jadi ini kan genap. Terus ditambah satu jadinya ganjil. Lanjut untuk Romberg kita butuh ES. ES itu kita set sama dengan 1 min 9. Terus ada ES, ada juga maksimum iterasi. Saya tulis saja di sini I. Iterasi itu ya bikinlah 100. Terus untuk kuadratur adaptif ini toleransi doang sama Gaussian itu gak ada. Jadi ya kita langsung aja bikin seperti ini. Jadi ini hasil 4 sama dengan ini kita paste. Terus hasil 5 tuh Romberg. Kita copy. Ini kita paste. Dan ini adalah I. Ini adalah I. Itu maksimum iterasi. Terus ada hasil 6.
Tuh kita gini. ES. Nah, kita lihat hasilnya. Change directory. Hasilnya mana? Nih dia. Jadi 1104, 1104, 1104 semua. Ya, ini cukup berbeda tapi mendekati. Terus ini hasil keempatnya. Keempatnya cukup jauh ya, mungkin karena kuadratur Gaussian itu ya di sini tidak ada nilai errornya ya, dia cuma pendekatan saja. Gaussian itu pakai 3 titik doang kalau tidak salah. Terus ini ya hasil 5 sama 6 itu udah cukup mendekati dengan hasil 1, 2 sama 3 ya. Jadi memang hasil keempat itu yang kuadratur Gaussian kuadratur itu memang kurang efektif. Ya makanya ada kuadratur adaptif ya. Yaitu contoh penggunaan kodenya. Terus misalnya di soal mana lagi ya? Soal yang ketiga ya. Ini ada kode trapezoid unek. Bacanya trapezoid unek. Jadi di sini misalnya kita dikasih sebuah data T sama Y dan kita disuruh hitung integral ya. Saya sudah sempat singgung cara menghitungnya itu kalau pakai data itu kita bisa langsung integralkan saja, bisa dengan menggunakan fitting, nanti akan saya kasih contoh, dan bisa juga menggunakan interpolasi. Tapi untuk yang interpolasi saya tidak akan mengajarkannya. Jadi untuk yang tidak pakai fitting sama interpolasi, dia itu kodenya kayak gini. Ya bedanya cuma di sini doang. Jadi kita alih-alih menggunakan fungsi, kita menggunakan data Y. Dan setelah itu cara gunainnya kayak gini dan ya hasilnya langsung keluar ya. Ya hasilnya kayak gini. Lanjut untuk soal yang keempat ya. Soal yang keempat ini dia itu integral lipat 2 lipat 3. Lipat 2 lipat 3 dia itu ini kodenya ada trapezoid 2 dimensi, 3 dimensi, ada juga Simpson 2 dimensi dan Simpson 3 dimensi. Ya, di sini kalian lihat ke empat-empatnya itu urutannya itu seperti biasa fungsi, batas bawah, batas atas, banyaknya partisi, terus batas bawah, batas atas, banyaknya partisi. Ya biasanya banyaknya partisi itu sama semua ya. NX, NY-nya itu sama. Tapi batas atas, batas bawah setiap X, Y sama Z, di sini kan ada Z tuh kalau yang ketiga. Itu beda-beda. Jadi biasanya NX, NY, NZ tuh biasanya sama. Contohnya ini adalah fungsi dua dimensi X sama Y. Makanya di sini ada X sama Y. Di sini ada batas bawahnya 0 sama 4, min 2 sama 2. Ini iterasinya atau partisinya itu ada 100. Kita coba. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini kalian bisa hitung sendiri di analisis. Dan nanti mungkin saya akan kasih juga file ini biar kalian bisa coba-coba sendiri. Ada satu soal yang belum kita bahas, jadi kita bahas ini. Ini soalnya ini mirip-mirip seperti soal UTS, bukan UTS, UAS tahun lalu ya. Mirip, nanti saya akan bahas juga soal-soal UTS tahun lalu. Nah ini pertama kita ketik terlebih dahulu clear all. Jadi ini tujuannya untuk membersihkan program-program sebelumnya. Jadi kalau kita jalankan kayak gini,
Ini jadinya kehapus. Jadi kalau close all itu buat menutup grafik. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita ada memanggil grafik, ini ditutup kembali. Ya, terus nah ini F sama dengan Z gini, terus 200 dikali dalam kurung Z per 5 plus Z. Ini kok 0. Nah, terus kita kalikan dengan eksponensial dalam kurung min 2 dikali Z dibagi dengan H. Oke. Lalu dalam hal ini hanya 30 ya. Dalam hal ini hanya 30. Maka dengan demikian saya masukin di sini 30. Ya, saya masukin di sini 30. Terus oke, sebenarnya emang nih soalnya ini ada makna lain di mana bisa aja kita mengintegralkannya dari 0 sampai H ya. Yang berarti H-nya ini di sini berubah-berubah. Ya, tapi anggaplah kita misalnya menginginkannya itu 30 aja. Jadi fokusnya di sini untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana cara menggunakan kodenya ya. Dan bagaimana cara kita menyelesaikan program masalah ini. Bisa aja sih kalau misalnya kita coba sini dia pakainya gimana ya? Oke, kelihatannya agak susah sih kalau misalkan menyelesaikan ini. Ya kita masukin aja 30 aja. Terus H itu berarti batas atasnya 30. Batas bawahnya itu adalah 0. Apalagi? Udah segitu aja. Jadi F besar itu sama dengan ya kita menggunakan trapezoid. Jadi ya trap aja. Trap. Bentar, ini kita coba cek. Ya trap. Trapnya itu dalam kurung dia itu adalah F, A, H, dan dia mintanya itu N-nya itu 6 ya. Sedikit sekali ternyata. Ya hasilnya segini. Ya sebenarnya karena N-nya 6 jadi hasilnya mungkin kurang akurat kalau misalkan kita menghitungnya secara analisis. Terus misalnya di sini A. Jadi di sini F-nya itu dikalikan dengan Z, maka dalam hal ini kita tulis trap. Dan di sini kita bikin G aja. Kayak gini. Nah, terus kita copy, kita tulis kayak gini. Terus kita paste. Terus ini kita masukin G, A, H, 6. Dan kita coba. Harusnya hasilnya ada. Dan yaudah langsung aja deh. Kita bikin hasil 1 itu sama dengan F per A. Dapat. Selanjutnya kita menggunakan
metode Simpson 1/3. Bagaimana caranya? Jadi sini kita ganti jadinya 2, 2, 2. Ini hasil yang kedua. Ini 2 sama 2. Nah, di sini jadinya sim 1/3. Dan yang di bawah juga sama. Sim 1/3. Dan ini kalau kita jalankan, oke, n-nya harus ganjil ya di sini ya, berarti dia tambah 1 aja. Tambah 1. Ya, hasilnya cukup lumayan berdekatan ya. Itu contoh-contoh soalnya nanti saya akan upload. File .me juga saya akan upload untuk sebagai contoh kalian buat belajar ya. Oke, kita langsung saja masuk ke, bentar, ini udah berapa menit. Di sini kita bikin file baru terus ini. Oke, ini aja. Nah, kita akan jawab pertanyaan yang nomor 3 ini ya. Yang nomor 3 itu diberikan sebuah fungsi yang bisa kalian lihat seperti itu. Dan ada beberapa parameter ya. Ya, itu kecepatan ya. Fungsi kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu. Berarti ds dt. Maka cara mencari S-nya adalah kita mengintegralkan fungsi kecepatan ini dalam waktu T. Jadi sekarang kita seperti biasa CLC clear all, close all. Udah. Terus U-nya sama dengan 25.000. M ya sama dengan 150.000. Terus G-nya sama dengan 9,8. Terus Q-nya sama dengan 2000. Oke. Setelah itu kita bikin fungsi V-nya. Fungsi V-nya itu dalam waktu. Dalam waktu berarti kayak gini. Tag T, terus di sini U dot dikali, terus ini log. Ingat ya, log di sini tuh len. Kalau log biasa itu log 10. Ya, jadi log di sini artinya len. Terus di sini M per, dan kurang lagi M dikurang Q dot T, tutup, terus dikurang G dot T. Ya, setelah itu kita bikin batas bawahnya itu sama dengan 0. Batas atasnya itu sama dengan 25. Dan ini karena dia integral Romberg dimintanya, jadi kita harus lihat dulu fungsi ininya Rombergnya. Kalau nggak salah dia pakai maksimum iterasi sama Rombergnya kenapa nih? Oke, kelihatannya ada masalah tadi ya. Nah, ini integral Romberg ya. Ya, di sini nanti ada iterasi berapa, A-nya berapa. Q itu adalah integral estimate-nya ya. Jadi dia butuh maksimal iterasi. Sama ES saya bikin kesalahan itu 1E min 9.
dan maksimum iterasinya saya bikin dia 25 karena di soalnya dibilangnya 25 dan jumlah iterasi 25. Kalau udah semua, kita langsung aja hasil sama dengan Rumberg dalam kurung V, A, B, ya kan? Terus koma ES, I. Setelah itu kita lanjut untuk yang analitik. Analitik itu kita bikinnya gini aja, hasil 2 itu sama dengan ya hasil 1 ya. Hasil 2 itu sama dengan min dalam kurung G itu berarti kita dalam kurung lagi 9,8 dikali dengan T terus dipangkatkan dengan 2 terus ini dibagi 2 terus ini ditambah U dikali T terus ini dikurang, dalam hal ini ialah M dikurang I T kayak gini. Oke, dalam hal ini jangan TD ya, kita bikinnya itu B aja karena B itu juga adalah waktu. Jadi B ini adalah batas atas integral, yakni 25 detik. Itu sama aja dengan T. Dan apa lagi? Setelah itu kita kalikan U ya. Kita kalikan U. Terus dikalikan lagi dengan log. Dalam kurung. Oke, untuk log ini gue copy paste yang dari sini ya. Sama aja. Tidak masalah. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita bagi dengan key. Dan selesai. Kita jalankan. Ya, hasil akhirnya sama semua. Hasil akhirnya sama. Secara analitik maupun numerik. Ya, nanti ini saya akan kasih filenya. Jadi kalian bisa mereview kembali. Dan videonya seperti biasa di YouTube ya. Saya upload di YouTube. Terus oke, sekarang yang ini kita nanti akan membahas juga soal yang berhubungan dengan fitting ya. Jadi kalau kalian lupa fitting itu gimana kodenya, itu udah saya kasih di emas. Dan kalian coba tonton video saya mengenai fitting. Oke. Jadi apa aja di sini? Jadi suruh menghitung kurva ini. Ya. Dari T sama dengan 0 sampai 1000. 1000 dengan menggunakan 3 point Gauss quadrature. Pertama kita bikin dulu A-nya itu sama dengan berapa? A-nya itu adalah 3,669. Nah ini biasakan ya, ini kan dalam bentuk persen. Jadi biasakan kita kalikan dengan 1E-2. Karena 100% lagi. Apa? Persen itu adalah per 100 ya. Persen itu adalah per 100 berarti 10 pangkat min 2. Berarti 1E min 2. Terus lambda P saya anggapannya itu P di sini. P 1,03 dikali dengan 1E min 2. Ya.
Ini dalam bentuk persen juga sebenarnya. Ini gak usah pakai titik. Terus lambda satunya lagi berarti L itu adalah 6,98 dikali dengan 1E min 3. Oke. Tapi hati-hati. Di sini dia dalam bentuk jam. Ya. Jadi mau gak mau kita bagi ini dengan gimana cara baginya ya? Dalam kurung dulu aja. Nanti takutnya komputer malah membacanya itu min 2 dibagi. Ya, enggak, yang dibagi itu yang ini. Jadi kita harus kasih dalam kurung dulu. Dibagi, dia dibagi dengan 60. Karena dia 1 jam itu sama dengan 60 menit. Dan ini begini dia hasilnya dibagi 60. Oke. Sudah, maka kita bikin fungsinya itu sama dengan ini gampang ya bikin fungsinya seperti ini. Maka di sini A dot exp dalam kurung di sini min dalam kurung P ditambah L tutup kurung dikalikan dengan T tutup kurung. Terus kita bikin batas atas batas bawahnya itu adalah 0. Terus ini adalah 1000. Terus apa lagi nih? 3 point Gauss kuadratur. Kita buka lagi Gauss, ini Gauss. Oke, ini kita hapus. Oke, sudah cukup ya. Dia ada A sama B saja. Ini kita save. Directory. Thanks directory. Ini kita save. Oke. Jadi ini rumber kita hapus saja. Ini dia kayak gini. Ini dia hasil. Kita tulis saja hasil. Hasil 1. Dengan menggunakan Gaussian. Terus hasil 2 itu sama dengan kita pakai traps ya. Fungsi internal dari Octave. Traps itu gimana cara makainya? Oke, langsung aja. Nanti kalau misalkan error biasanya dikasih tahu. Koma B, koma 1. Coba kita cek. Nah, ini dia hasilnya sama ya. Yang pakai internal sama yang Gaussian. Oke, ini saya mau cek beberapa menit, 40 menit, gak apa-apa. Kita tambahkan aja dulu di sini nomor 3. Save. No. Seperti biasa kita tambahkan ini. Dan kita mulai soalnya. Oke, di sini ada melakukan fitting ya. Dan ada yang menghitung luas area kurvanya. Hal pertama ialah kita harus pergi ke kode fitting kita. Ya, jadi kalau misalkan ada kasus integral dengan fitting itu kalian harus sudah siapkan juga ya kode fittingnya ya. Itu udah saya kasih juga di MAS di UTS. Ya, jadi kalian tinggal copy paste aja nanti. Atau kalian tinggal panggil-panggil aja. Tes Viscom. Non-linear. Ini yang non-linear. Ini kita copy.
nonlinear fitting. Ini dia. Paste. Di sini kita coba buka yang nonlinear. Yang di UTS itu kemarin tuh dia pakainya nonlinear ya. Dan dalam hal ini itu ya baiklah. Ini kita pakainya F, initial value, T sama Y. Di sini ada initial value tidak? Initial value. Oke, ini kayaknya pernah gua bahas soalnya, jadi kalian bisa lihat di video saya aja. Dalam hal ini kita punya functionnya ya. Functionnya itu F sama dengan ini tag X, T ya. Dia itu X1 ya dikalikan dengan EXP dari X2 dikalikan dengan T. Sebenarnya kalian bisa menggunakan fitting linear, tapi dalam hal ini saya tidak mau. Ya, saya tidak mau menggunakannya. Dalam hal ini oke, kita bikin datanya. Datanya itu adalah uh, 122,6 terus 252,9 oke, terus 1286,2 terus 2744,8 terus 4255,6 sudah. Terus untuk yang Y-nya itu adalah 3,85 3,25 2,31 terus 1,77 dan 1,177 117 ya. Gini ya, selesai. Terus initial value-nya belum ya. Ini tapi saya coba copy paste aja. Initial atau di sini I aja. Nah, ini kayaknya gue pernah bahas initial value-nya itu di sini dia adalah 122,6 dan ini adalah saat oke, kita lihat di sini detik di 122,6 ini dia adalah 3,85. Jadi kalau ke sana semakin kecil karena dia teredam ya. Jadi kalau semakin kecil waktunya seharusnya dia semakin besar. Dalam hal ini saya akan tebak dia itu mungkin 8 misalnya aja. Terus ini adalah besarnya redaman dan kita lihat di sini satuannya itu adalah menit ya. T-nya itu adalah menit. Dan dia tuh teredamnya itu juga cukup ini ya, kecil ya. Ya, jadi kayak gini dapat. Setelah itu apa nomornya? Diminta apa? Visualisasikan ya. Dia minta divisualisasikan dan ya gue pakai kode yang lama aja biar cepet.
Ya udah kita lanjut aja lah untuk yang integralnya dulu. Mhm. H. Ya. Terus di sini kita disuruh di sini kan dia kan step 1 ya. Sedangkan kalau kita menggunakan trapezoid, kalau tadi kita menggunakan trapezoid, ini dia perlunya banyak data. Tidak masalah, jadi kita bikinnya aja kayak gini. N itu sama dengan kita di sini A kecil itu sama dengan 0, B kecil itu sama dengan 1000, dan ya H-nya sama dengan 1. Maka di sini ya kita bikinnya B dikurang A per H. Selesai. Setelah itu langsung hasil sama dengan trap dalam kurung P, A, B, N. Tutup kurung. Tutup kurung. Oke, ini kita hapus saja dulu. Ada masalah kayaknya. Wih. Oh ya, ini begini. Oke, ini kita lihat. Ya, hasil integralnya segini. Kalian bisa coba juga mengintegralkannya sendiri. Ya kan, ini kan kalau diintegralkan berarti kan A-nya keluar. Integral eksponensial itu tetap eksponensial, tapi dia dikalikan dengan seper B, sepermin B lebih tepat ya. Berarti kan A per min B, ya A per min B itu terus dikalikan dari 0 sampai 1000 ya. Atau ya harusnya hasil analisisnya segitu. Coba saya hitung dulu deh, memastikan. Ya, hasilnya sama. Kalau saya hitung pakai ini ya, Photomat. Oke, ini udah jam berapa? Oke, gak apa-apa deh. Tambah 30 menit. Ini 4. Nomor 4. 0. Dan ini kan gini. Nah, oh ya, tadi itu adalah contoh soalnya ya yang kita mengintegralkan dengan menggunakan fitting. Jadi kita fitting terlebih dahulu, dapat konstanta A sama B-nya nanti, atau dalam hal ini X1 sama X2. Setelah itu ya kita bikin fungsinya lagi kayak gini, dan ya udah selesai deh. Dalam hal ini saya masih penasaran. Plot itu kenapa tidak bisa? Plot P, Z. PA, Z. Ini bisa. Ya, jadi kayak gini.
Gini aja deh. Plot T, Y hold on. Terus di sini ada hold off. Ya, ini kayak gini fitting ya. Yaudah, kita lanjut ke yang nomor 4. Yang nomor 4 jadinya kita disuruh pakai metode trapesium. Jadi kita bikin dulu datanya itu 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 8,5, dan 10. Terus di sini kita bikin V sama juga berarti 5, 5,5, 6, 7, 7,5, 7,5, terus 7, 6,5, dan 5. Dan di sini kita pakai kode integral yang trap unek ya. Trap unek. Di sini kita bikin hasil 1 sama dengan hasil 1 itu sama dengan T, V. Ya, ini kalau kita jalankan dapat hasilnya 58,375 dan kita pakai fitting. Dalam hal ini kita bikin ini, saya hapus saja deh. Nah, kita lihat di sini dia mintanya itu fitting ya, terus kita integralkan fungsinya. Yang ini ya, sorry. Yang nomor 4 ini. Hingga pangkat 3. Polinom pangkat 3. Berarti kita pakai kode fitting yang mana nih? Regmulpol. Ya. Ini kodenya udah ada di emas semua, jadi kalian harus pelajari lagi kalau misalkan kalian lupa. Di sini kita pokoknya siapin datanya X sama Y, tapi yang sudah ditranspos. Ini kita copy aja dulu. Kita paste. Ini kita transpose. Ini juga transpose. Ini kok kayak gini, koma. Nah. Bentar. Ini kita transpose. Terus di sini T1. Di sini P1. Terus di sini CT seperti ini ya. Paste. Dan dalam hal ini koma X pangkat 3. Oke, ini artinya dia akan membuat si matriks Z ini 1 di setiap baris di satu kolom pertama, kolom keduanya itu adalah nilai X-nya, kolom ketiga itu adalah ini, dan kolom keempatnya itu ini. Karena dia sampai order 3. Setelah itu ya udah kita ini aja. Paste dan kita jalankan. Kita tidak terdefinisi di sini. Oh ya, di sini dia pakainya T1 ya. T1 terus di sini T1 juga. Terus di sini juga
T1, sini juga T1. Nah, di sini dia pakai ya V1. Dan kita jalankan. Kita dapat koefisiennya ini. Kita buat C itu jadinya, oh, atau kita bikinnya ini aja kali ya. A1 ya, 1 ditambah A2 dikali dengan X tambah A3 dikalikan dengan X pangkat 2 terus ditambah A4 dikalikan dengan X pangkat 3. Setelah itu apa? Setelah itu kita masukin ininya, T sama dengan 0 ya. Ini saya bikin C sama dengan 0, terus D sama dengan 1000, dengan N adalah D dikurang C dibagi 1. Oke, sorry, salah. Ya, di sini harusnya 1, sini 0, sini D dikurang C dibagi stepnya 1 ya. Ya, anggaplah stepnya 1. Jangan, stepnya kita bikin dia 0,25 aja. Terus di sini kita pakai hasil 2 itu sama dengan trap dari Y, C, D, N. Tutup. Kita cek. Seharusnya tidak ada error. Dan ya, hasilnya lumayan mirip. Hasilnya lumayan dekat. Ya, baik. Itu untuk integral dengan menggunakan fitting. Kalau misalkan dikasih datanya aja. Ini udah berapa menit? Oke, satu soal lagi. Nah, ini soal ini kelihatannya memang agak panjang ya penurunan rumusnya. Jadi diberikan AS seperti ini, ya. Dan di sini ada V, ada Z, ada C, ya. Jadi yang pertama kita disuruh cari A-nya terlebih dahulu. Tentukan luasan air tuh yang ini. Kita disuruh cari A-nya terlebih dahulu. Dan ini sudah saya jelaskan di kelas dengan menggunakan forward differential. Mencari A-nya terlebih dahulu. Terus setelah itu kita lihat di sini fungsinya itu adalah AS, ada juga C dikali AS. Dan ini menggunakan Trapunek ya. Ini dia, Trapunek. Oke, langsung saja kita bikin soalnya dia seharusnya ini gampang. Oke, ini saya kecilin aja. Jadi kita akan menggunakan yang pendekatan orde 2. Pendekatan orde 2 tuh berarti saya buka dulu PPT-nya. Ini dia India. Jadi kita bikin kayak gini aja. Sorry. Ini. Ya, ini saya copy, saya paste aja di sini ya.
25. Ya kayak gini lah. Center, terus ini center, ini forward, ini backward. Kalau untuk yang order 1 sebenarnya gampang ya. Order 1 kan berarti ini dikurang ini dibagi 4. Ini misalnya kalau yang center berarti dia yang ini dikurang yang ini dibagi 8. Tapi kalau yang order 2 tuh kayak gini dan rumusnya itu harus dihafalin ya sama kalian. Polanya gampang. Kalau yang backward berarti 1 min 4 3 gitu aja. Dan dia berarti di apa mundur gitu. Dari X2, X1, X0. Terus kalau yang ini min 3, 4, min 1. Hafalinnya ininya aja. 1 min 4 3, min 3, 4, min 1. Jadi kalau misalkan kalian backward, ingatnya ya berarti dia mundur. Berarti X2, X1, X0. Hafalin 1 min 4 3. Dan sama-sama dibagi 2H. Kalau forward berarti X0, X1, X2. Itu berarti min 3, 4, min 1. Ya, ini A1, A2, A3, dan seterusnya. Sekarang, bagaimana dengan oktavnya? Oktavnya di sini Z. Kita bikin dulu datanya Z. Ini adalah 0, 4, 8, 12, dan 16. Terus ini C. Ini sama dengan 10,1, 8,4, 7,5, 5,4, 4,2. Setelah itu apa? Setelah itu di sini ada A. Jadi kita tulis dulu A-nya. A-nya itu berdasarkan ini ya yang kita dapat 1,3 17525 1,1341875 0,5941125 terus 0,0540375 terus ini min 0,01405. Setelah ini apa? Setelah ini kita integralkan yang A terlebih dahulu, maka kita pakai Prapundek. Berarti dalam hal ini anggaplah misalnya kita bikin hasil 1 sama dengan Prapundek dalam kurung itu adalah Z, A. Ya. Terus hasil 2-nya bagaimana? Kan di sini kan ada C, ada A. A-nya bervariasi. Nah, itu berarti kita kalikan. Kita mengalikannya berarti kayak gini aja. Kita bikin di sini U misalnya U. Itu berarti A 1 dikali dengan C 1 terus A 2 dikalikan dengan C 2. Ini kita copy paste aja lah. Tiga. Empat.
Ini 5 jadi kayak gini ya. Jadi A1 dikali C1, A2 dikali C2 kayak gitu. Terus ya udah, ini kita bikin ikan aja. Setelah itu apa? Setelah itu kita bikin I aja. Hasil 2 dibagi hasil 1. Kita jalankan. Dapat sekian. Oke, kita lihat rekamannya berapa. Rekamannya 1 jam 30 menit ya, sesuai dengan harapan saya. Mungkin itu aja. Jadi saya rangkum. Ini di sini sudah ada banyak kodenya. Kalau misalkan untuk integral sendiri, berarti kalian harus bikin fungsinya terlebih dahulu. Seperti nomor 1 ini, bikin fungsi, terus kalian bikin batas awal, batas akhirnya itu berapa, gitu kan. Kayak ini A, B, terus kesalahannya berapa kalau Rumberg ya, sama iterasinya berapa kalau Rumberg. Ya kalau misalkan yang lain seperti trapezoid, Simpson itu tidak perlu kesalahan relatif sama iterasi. Cukup nilai n, batas awal, batas akhir, sama fungsinya. Oke. Terus juga ada yang dia itu dikasih data dan diintegralkan, yakni kita pakai kodenya itu trapunek seperti yang ini ya. Nomor 5 sama nomor 4 sama 3 kalau nggak salah. Itu yang itu langsung saja dengan memasukkan X, Y. Terus ada juga integral dengan fitting, berarti kalian harus melakukan fitting terlebih dahulu. Ya. Ada juga integral lipat dan itu sudah ada kodenya di sini. Jadi udah gampang ya. Oke, baik, saya tutup aja video kali ini dan gua akan bahas yang selanjutnya itu persamaan diferensial. Ditunggu aja ya.